Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Pak Doni. Mohon izin Ustaz Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan semuanya, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah atas nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang insya Allah mubarak, ya, diberkahi oleh Allah karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Salawat dan salam mari senantiasa kita perbanyak, kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dengan kita membaca salawat, semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya banggakan, beberapa hari yang lalu kita diperlihatkan oleh Allah sebuah fenomena alam yang mungkin teman-teman banyak juga yang melakukan update status, yaitu iya betul, awan. Awan yang begitu indah, yang begitu cerah, sehingga kita semua dibuat kagum. Sampai-sampai ada yang bilang ini mukjizat nih. Wah, mukjizat siapa ya? Tapi sebenarnya ada fenomena yang lebih dahsyat dari itu semua, yang kadang kita lupa. Apa? Misal, kita bisa bernafas saja. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa mendengar, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita bisa memfungsikan panca indera kita, itu juga sangat luar biasa. Kenapa kita sering melupakan itu? Biasanya orang-orang yang suka melupakan yang ada dalam dirinya, itu bagian dari tanda kurang bersyukur. Atau bisa jadi dia termasuk golongan yang sombong. Sombong di sini karena dia melupakan apa yang ada di dalam dirinya. Yang sebenarnya kalau dia melihat dirinya, itu adalah menjadi cermin dari ketaatan dia kepada Allah. Sejauh mana dia beribadah, maka yang tahu dirinya sendiri, dirinya sendiri itu. Apakah dia beribadah dengan sungguh-sungguh atau hanya formalitas? Apakah dia membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh atau hanya kebetulan dan aji mumpung, ya? Itu semua bisa kita ukur, tapi dengan ukuran diri sendiri. Sejauh mana ibadah yang kita lakukan selama ini. Jadi sekali lagi, fenomena yang kita lihat beberapa hari yang lalu itu betul bagian dari pengingat dari Allah buat kita, bahwasanya banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita belum syukuri semuanya, ya. Beruntung buat yang yang langsung menghadirkan Allah di sana. Masya Allah, indah ciptaan Allah gitu ya. Itu udah alhamdulillah. Yang repot adalah cuman senang-senang terus udah gitu aja, selesai gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Kembali lagi ke nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari semuanya kita maksimalkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, teman-teman, hari ini kita masuk ke hadis yang ke-31. Ini hadis tentang zuhud, ya, tentang zuhud.
Nanti sedikit saya definisikan arti zuhudnya. Saya bacakan terlebih dahulu teks hadisnya. An Abi Abbas Sahlin bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an qol ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza alimtuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuh bi asnadi hasanatin. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Saidi radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, seseorang telah datang kepada Nabi lalu mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala dan manusia mencintaiku. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersikaplah zuhud terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan bersikaplah zuhud engkau terhadap apa yang ada pada manusia, sehingga mereka akan mencintaimu. Kalau teman-teman mau cari definisi zuhud, itu banyak banget ya. Banyak banget para ulama mendefinisikan zuhud. Ada sebagian yang mengatakan zuhud itu enggak suka harta benda, jadi hidupnya melarat. Ada yang bilang begitu. Tapi satu definisi yang ingin saya sampaikan di sini, zuhud itu adalah perbuatan yang menyebabkan Allah ridho. Jadi saya ingin mengungkapkan definisi zuhud hanya satu di sini. Zuhud itu adalah semua perbuatan yang Allah ridho, apa saja. Jadi perbuatan apapun yang kita kerjakan, kalau tidak bermanfaat buat akhirat kita, itu namanya enggak zuhud. Kegiatan apapun yang kita kerjakan tapi enggak ada dampak ke akhirat kita, enggak ada nilai pahalanya, enggak ada nilai ibadahnya, maka itu bukan zuhud. Zuhud itu adalah perbuatan apapun itu, sikap, ucapan yang berdampak kepada nilai-nilai ibadah, itu zuhud. Ya. Nah, yang pertama, di sini ada seseorang datang ke Rasulullah, ya Rasul, kasih tahu dong amalan apa, perbuatan apa yang kalau saya kerjakan, saya dicintai Allah dan dicintai manusia. Lalu Rasul bilang, zuhudlah kepada Allah. Zuhud di sini artinya adalah itu, melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah. Terus yang kedua, zuhudlah terhadap apa yang manusia miliki. Nah, yang manusia miliki secara umum adalah, ya, ini umum. Manusia memiliki harta benda, kemewahan. Kebanyakan manusia menyukai harta benda, kemewahan, dan kemilau-kemilau yang lainnya. Nah, ketika kita zuhud dengan hal-hal yang seperti itu, maka manusia akan mencintai kita. Contoh, Pak Doni punya mobil mewah. Habibi nih, kalau Habibi zuhud, maka Habibi akan bilang, Masya Allah, mudah-mudahan dengan mobil mewah itu Pak Doni jadi tambah soleh, makin banyak infaknya, tahajudnya makin sering. Amin. Itu zuhudnya Habibi seperti itu. Tapi kalau Habibi enggak zuhud, yang ada Habibi itu mikirin gimana caranya nih biar mobilnya Pak Doni jatuh ke tangan saya. Tuh. Kayak gitu. Jadi udah negatif aja tuh, udah jelek aja pikirannya. Tapi kenapa orang yang zuhud ini disukai orang? Karena dia enggak mengincar, tidak menginginkan apa yang menjadi kesenangan orang itu selama di dunia. Biasanya kan manusia itu sering silau dengan gemerlap dunia itu ya. Ya, kemewahan-kemewahan tadi itu. Nah, ketika kita bisa menghindari itu, mengurangi kecintaan kita kepada gemerlap dunia tadi, maka manusia itu dengan sendirinya akan menyukai kita. Ya, karena dia akan merasa nyaman dengan kita. Karena kita itu enggak jadi parasit buat dia.
Ya. Kalau kita jadi parasit itu ya nempel tapi sambil diambil kesukaan-kesukaannya, barangnya atau yang lainnya. Seperti itu. Jadi sekali lagi definisi zuhud yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah zuhudlah dengan cara melakukan apapun yang menjadi pekerjaan kita, ucapan kita, sikap kita itu mendatangkan pahala, menjadi ibadah buat kita. Itu definisi zuhud yang hari ini ingin saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan yang salah-salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.